أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Tidaklah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Baiklah, silakan dibuka mute-nya lagi. Jadi kita akan membahas hari ini surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Saya lanjutkan. Ya, jadi perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini ialah perumpamaan mengenai kata-kata atau ucapan yang baik. Misalnya kata-kata yang mengandung ajaran tauhid seperti la ilaha illallah, atau kata-kata lain yang mengajak manusia kepada kebajikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Kata-kata semacam itu diumpamakan seperti pohon yang baik, akarnya teguh menghujam ke bumi. Akar bagi pohon memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, menghisap air dan unsur hara dari dalam tanah. Yang kedua, menopang tegaknya pohon. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apabila akar tidak dapat lagi mengambil unsur-unsur hara dari dalam tanah, maka lambat laun pohon akan mati. Sedangkan akar pohon yang berfungsi baik akan dapat menyalurkan unsur-unsur hara dari dalam tanah ke bagian atas pohon, dan pertumbuhan pohon akan berjalan dengan baik. Dahannya rimbun menjulang ke langit. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah contoh ya Pak ya, contoh kalimat yang baik. Jadi kalimat itu bisa ucapan-ucapan. Kalau misalnya tahlil,
kalimat tahlil apa itu bunyinya? Kalimat tahlil itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, tadi ya yang dibahas tadi tentang lafadz Allah ya. Jadi jangan sampai keliru. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bukan la. Tapi la. La. Ya. Bisa ya. Coba 1, 2, 3. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, itu namanya kalimat thayyibah. Ada lagi hamdalah. Bagaimana hamdalah? Alhamdulillah. Itu hamdalah. Kalau tasbih, subhanallah. Kalau takbir, Allahu Akbar. Ya, tergantung ya penggunaannya. Kalau genting ya, nah ditinggikan. Ya, tergantung penggunaannya. Jadi takbir ya, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada sholawat. Sholawat yang terpendek gimana? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Nah itu ya. Jadi jadi sholawat. Terus ada lagi hauqolah. Hauqolah, siapa yang bisa? Hauqolah. Apa itu? La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Itu hauqolah. Nah, itu hendaknya kalimah-kalimah thayyibah itu hendaknya dilafalkan dengan lisan kita. Setelah dilafalkan dengan lisan kita, kemudian difahami dalam hati. Jadi maknanya kalimat itu apa? Kemudian kalimat itu dibiasakan. Jadi kita berzikir kepada Allah itu ada setelah sholat, ya. Kemudian ada pada saat kita berduduk, kita berdiri, kita berbaring, dan lain sebagainya. Kita harus mengingat asma Allah itu. Minta tolong Pak Ot coba bukakan surat ketiga. Ayatnya 190. Suratnya surat ketiga, ayatnya 190. Coba artinya aja. Udah ketemu belum? Kalau ketemu dibaca yang keras. Bentar. 190. Ya. Monggo. 190. Ya, baca yang keras artinya. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, Ya. dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi sekali lagi, orang yang menggunakan akal sehatnya, maka dia akan tahu kebesaran Allah pada saat bergantinya malam menjadi siang, pagi, siang, malam, kembali lagi terus. Begitu itu penuh dengan ayat-ayat Allah, ya. Lah supaya kita tahu ayat-ayat Allah yang tersirat kejadian alam dan isinya, maka kita lihat yang tersurat seperti ini. Sekarang orang yang berakal sehat, orang yang punya kalimah thayyibah itu kayak apa sih cirinya? Coba lihat 191, Buot dibaca artinya 191.
yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari asap neraka." Jadi sekali lagi, duduk, berdiri, berbaring, hatinya senantiasa ya berzikir kepada Allah. Makanya zikir itu harus dilakukan terus, ya, bisa dihitung atau tanpa dihitung, ya, keluar masuk nafas kita dalam hati. Begitu ya, itu ciri-cirinya. Saya lanjutkan penjelasannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara jenis pohon ada suatu pohon yang tidak pernah gugur daunnya. Pohon itu adalah perumpamaan bagi orang Islam. Beritahukan aku apakah pohon itu. Orang-orang mengira pohon itu adalah pohon yang tumbuh di hutan, kata Abdullah. Sedangkan menurut saya, pohon itu adalah pohon kurma. Tetapi saya malu untuk berkata. Kemudian para sahabat berkata, "Beritahukanlah kami pohon apa itu, hai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Pohon itu adalah pohon kurma." Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi kalau kita mau contoh berupa tumbuhan ya Bu, itu ternyata kurma. Ya, kurma. Tahu kurma? Jadi orang mukmin, orang Islam itu kalau mau ngaji, ya, itu seperti kurma. Ya, ada yang seperti jeruk. Yang kemarin loh Pak Ot yang kita jelaskan itu loh. Ya. Jadi orang Islam itu kalau rajin ngaji bisa seperti jeruk atau seperti kurma. Kalau jeruk berarti sudah tingkat luas. Ya, karena baunya jeruk itu ya manis rasanya dan apa? Ada baunya dan ada rasanya manis. Sedangkan kalau kurma rasanya manis tapi tidak berbau, berarti masih tingkat diri. Jadi Islamnya masih tingkat diri. Makanya ada nabi, ada rasul. Kalau rasul itu pasti nabi, tapi kalau nabi belum rasul, begitu ya. Jadi begitu. Kalau nabi itu untuk diri, ya mendapatkan firman itu untuk diri, tapi kalau rasul untuk diri dan umatnya. 25 itu adalah nabi dan rasul, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul. Baik, agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik, yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadiannya serta adab dan sopan santunnya. Sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok dan dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarnya. Nah, itu bisa dilihat Bu Anggun di surat kedua ayat 197. Jadi kalau kita mau umroh, kalau kita mau haji, itu dipesani itu. Jadi bahasanya itu ada kata-kata yang namanya RFJ. Dulu pernah saya katakan itu. RFJ, rafas, fusuk, jidal. Coba dibaca Bu Anggun yang keras artinya. Al-Baqarah ayat 197. Ayat 197. Iya. Haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas,
berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, jadi sekali lagi bekal yang paling baik itu adalah iman dan takwa. Jadi kalau orang itu punya iman dan takwa, dia seperti pohon kurma tadi, ya, seperti berkata-kata yang baik dan semuanya seperti itu. Jadi RFJ itu adalah rafas, fusuk, jidal. Rafas itu adalah kata-kata yang jorok, ya, perbuatan yang jorok, yang maksiat, itu dilarang di tanah haram sana, di Mekah sana. Lah apakah di Indonesia boleh? Ya, tidak boleh. Jadi kok ojo kok ning Mekah, tanah haram, tanah suci, nggak berbuat yang jorok, tapi di Indonesia kembali jorok, ya nggak boleh. Iku jenenge apa? Tomat. Mari teko terus umat. Nah, jadi gak boleh, masih di Mekah gak boleh berbuat dosa, ning gene Indonesia yo gak oleh berbuat dosa. Pokoknya gak oleh berbuat dosa ning bumi ndiae, karena kemarin Allah itu selalu bersama kita. Ya, wajah Allah itu begitu. Jadi Allah senantiasa bersama kita. Kita di langit bersama Allah, di bumi bersama Allah, di Mekah bersama Allah, di Indonesia bersama Allah. Jadi Allah itu meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang tidak dilihat, semuanya terlihat semuanya. Makanya kita hati-hati. Ya, terakhir ayat 25-nya kembali. Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya pada setiap manusia. Loh, buahnya, manfaatnya ini sudah lingkupnya diri, keluarga besar dan umat. Jadi sudah semua umat merasakan ini dengan izin Tuhannya. Lah tadi yang dibaca tadi illa liyuta'a bi'idnil lah, tadi katanya Pak O tadi dengan izin siapa? Loh, kok nyambung ngono loh. Kok pas di 25 ini dah. Ternyata semuanya itu dengan izin Tuhannya. Adapun proses pertumbuhan tanaman diperlukan berbagai unsur hara yang cukup banyak macamnya menurut jumlah yang diperlukannya. Unsur hara ini dibedakan menjadi unsur hara makro yang diperlukan dalam jumlah banyak dan unsur hara yang mikro yang diperlukan dalam jumlah sedikit, tetapi keberadaannya mutlak diperlukan. Untuk sampai pada terjadinya buah, akar harus dapat memasok semua kebutuhan unsur hara ini dalam jumlah yang cukup dan seimbang. Ada beberapa unsur hara yang apabila dipasok melebihi kebutuhannya akan menjadi racun bagi tanaman dan dapat menyebabkan kematian bagi tanaman. Misalnya besi untuk tanaman padi. Sebab itu manusia yang mengambil manfaat dari pohon itu hendaknya bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seorang adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula halnya kata-kata baik yang kita ucapkan kepada orang lain, misalnya dalam memberikan ilmu pengetahuan yang berguna, manfaatnya akan didapat oleh orang banyak. Setiap orang memperoleh ilmu pengetahuan dari seseorang guru haruslah bersyukur kepada Allah karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya melalui seorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, bapak dalam rumah tangga haruslah senantiasa mempergunakan kata-kata yang baik dan sopan serta menjauhi ucapan-ucapan kotor dan kasar karena ucapan itu akan ditiru oleh anak-anak mereka. Ya, jadi begitu ya Pak.
Kita berlatih untuk berkata-kata yang bagus. Bahasa Al-Qur'annya apa itu? Kalimah thayyibah. Thayyibah. Ya, KT, kalimah thayyibah. Kalimat thayyiban. Kalimah thayyibah, ya subhanallah, alhamdulillah, la haula. Situ jadi kalau itu menjadi ucapan kebiasaan kita, ya insya Allah nanti kita akan bisa ya begitu. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.